Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gua di sini Doni Peririn. Hari ini kita akan mereview sebuah action figure karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Oke teman-teman, jadi action figure yang akan gue review hari ini adalah action figure yang lagi viral di Indonesia karena lagi masuk ke Toys Kingdom ya. Jadi action figure apa yang akan gue review hari ini? Jeng 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 jeng. Jadi hari ini gue akan mereview DC Multiverse Scarecrow dari komik Last Night on Earth. Jadi seperti apa penampakan action figurnya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan boxnya. Yap teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview sebuah action figure keluaran McFarlane Toys ya. Jadi ini sebenarnya bisa dapat ini ya, ada part babnya di sini. Nah, jadi teman-teman kalau beli satu paket di sini kita bisa dapat band-nya. Jadi di sini gua nggak beli yang babnya karena harganya murah kalau nggak dapat babnya. Dan ini buat teman-teman yang belum tahu, ini gua dapetin cuma 180.000 doang ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang action figure ini adalah Scarecrow. Scarecrow ini adalah salah satu musuh bebuyutan Batman yang cukup ikonik ya. Jadi figur ini tuh diambil dari komik Batman Last Night on Earth. Jadi ini ceritanya bener-bener gua senang banget ya. Jadi gua baru baca 2 ya. Jadi Last Night on Earth itu adalah komik yang dikeluarin sama DC Black Label. Jadi dia itu cuma mini seri. Jadi cuma 3 volume gitu. Tapi itu plot twistnya itu banyak banget. Ceritanya cukup unik ya. Jadi ceritanya itu berpusat dari Batman yang udah tidur berbelas-belas tahun ya kalau gua nggak salah. Jadi pas dia bangun itu dunianya itu udah hancur-hancuran kayak gitu teman-teman. Superhero itu udah pada mati ya. Jadi keadaan bumi sekarang itu benar-benar kacau banget dikarenakan sama si Omega. Jadi Omega ini adalah musuh utama dari Batman The Last Night on Earth ini teman-teman. Jadi untuk superhero yang tersisa, mereka berusaha untuk mengirimkan manusia-manusia yang tersisa itu ke dimensi lain ya, karena dunianya udah nggak bisa udah kacau kondisinya. Dan si Batman ini memutuskan untuk tetap di bumi untuk mengetahui siapa sebenarnya dalang di balik kekacauan ini. Dan untuk Scarecrow-nya sendiri di sini ini bentuknya kalau teman-teman banyak yang DM bentuknya kayak kuyang ya, gitu kayak setan. Yuk daripada makin penasaran langsung kita bongkar figurnya. Ya, masih sama dengan figur-figur keluaran McFarlane sebelumnya. Jadi di sini sebenarnya ada segelnya. Jadi gua buka dari bawah aja biar nggak ngerusak segelnya. Serot. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Oke, kita buka sebelah sini. Dia dapat blister seperti ini, seperti biasa. Dan masih sama ya, untuk di bagian sininya juga kita dapat aksesoris. Ini adalah stand base-nya. Cuma stand base-nya ini dia agak sedikit berbeda dari Batman Devastator yang gua kemarin review. Di sini dia dapat stand-nya lebih ada yang panjang kayak gini tuh. Si Scarecrow kan di sini dia terbang ya, jadi nggak ada kakinya. Jadi dia pakai stand kayak gini. Dan ini kayaknya gua nggak bakal pakai ya stand-nya karena takut ngerusak packingnya sendiri. Dan di sini bisa teman-teman lihat packingnya itu ada kayak gambar-gambar komik DC komik. Dan di sini masih sama ada kartu yang kalau seandainya teman-teman lihat di bagian belakangnya tuh ada kayak sedikit cerita tentang komiknya dan tentang si Scarecrow-nya gini. Jadi di sini juga gua nggak bakal buka ya ininya. Oke, daripada makin penasaran langsung kita bongkar figurnya ya. Ini dia figurnya. Oke, langsung kita lihat penampakan detailnya. Jadi teman-teman seperti inilah
adalah dia detailnya si Scarecrow, dan serius ini bener-bener keren banget. Wah, gua parah ini seneng banget ya. Jadi ini detailnya bener-bener luar biasa banget, dan masih gua bilang ya, ini McFarlane untuk figur-figur action figure Amerika yang harganya 300 sampai 500 ribu, ini masih menurut gua ya McFarlane masih yang terbaik untuk masalah detail dan bahan. Ini keren parah, ini keren banget. Jadi cat-catnya di sini nggak ada yang luber teman-teman, dan gue suka banget sama scoop-scoopnya. Jadi gue mau bandingin bukan karena mau ngejatuhin merek lain atau gimana. Jadi kayak merek-merek yang lebih mahal kayak gitu, misalnya kayak Hasbro atau yang lain-lainnya gitu, untuk harga yang 500 ribuan kayak gitu, ini kalau dibandingkan dengan harga 100 ribuan kayak gini, itu masih kalah jauh teman-teman. Ini untuk masalah catnya luar biasa. Aduh, gue nggak bisa berkata-kata lagi. Ini detailnya tuh bisa teman-teman lihat. Jadi ini jas lusuh-lusuh, kayak kotor-kotor, udah nggak kerawat gitu. Ini bagus banget sih, ini rapi banget tuh. Jadi natural banget scoop-scoopnya tuh. Waduh, ini kacau. Untuk 100 ribuan ini sangat worth it banget menurut gua tuh. Jadi dia tuh nggak halus teman-teman di bagian sini ya. Jadi ada kayak efek-efek apa namanya, detail kulit-kulitnya kayak gitu. Gua seneng banget tuh. Nah ini tuh gua nggak tahu apa ya. Jadi ini tuh maksudnya kayak gimana, karena gua juga di komiknya perasaan nggak ada deh. Ini tuh misalnya nempel di mana ya, tuh kayak gitu, kayak gini. Ini bagus banget tuh, kerut-kerutan di tangannya tuh. Di bagian sini, di bagian dalam ini adalah organ tubuh dalamnya tuh. Jadi di sini dia juga ada talinya kayak gitu, kayak ngelingkar di leher tuh. Jadi detail kayak tulang-tulangnya itu ada kayak gradasi warnanya, jadi nggak hanya satu warna kayak gitu. Ini bener-bener bagus banget. Nah, ini bener-bener gue suka banget, gelai gitu. Di komiknya sendiri ya, si Scarecrow ini dia suka nemplok sama Ben, makanya si Ben itu di belakang punggungnya itu ada kayak lubang gitu. Nah, nanti dia bisa dimasukin kayak gini, jadi dia itu kayak nemplok kayak gitu. Jadi gue seneng banget. Di bagian bawahnya itu dia ada kayak sisa tulang punggungnya kayak gitu. Dan yang paling gue suka di sini adalah, jadi gue merhatiin detail di komiknya. Kalau di komiknya itu ya, dia tangannya tuh kayak nggak ada detailnya. Kalau di versi komiknya tuh kurang lebih kayak gini nih teman-teman. Jadi nggak ada detail lebih kayak gitu. Jadi cuma kayak lurus, terus nggak ada detail-detailnya. Nah kalau di sini mereka bikinnya detail banget teman-teman tuh. Jadi kayak ada scoop-scoopnya, ada kayak mesin-mesinnya. Ini gue sangat seneng banget tuh. Nah ini adalah salah satu senjata khas si Scarecrow. Dia ada suntik kayak gitu, kayak suntik halusinasi kayak itu. Gue senang banget tuh detailnya. Nah yang keren lagi untuk di bagian ini, dia tuh transparan kayak gini teman-teman, plastik transparan, dan ini bisa dibuka. Nah tuh, jadi wajah aslinya Scarecrow tuh kelihatan. Ini juga detail banget wajahnya, sangat detail parah. Ini untuk merek-merek lain kayak kebanting kayak gitu, ini serius ya. Gue seneng banget tuh. Jadi catnya itu bener-bener nggak ada yang luber sama sekali, dan ini keren parah. Gue seneng banget sama figur ini ya. Nah masih menjadi misteri ini kenapa Scarecrow bisa hidup dengan badan seperti ini ya. Karena di komik, jadi gue baca volume 1 sama volume 2, jadi nggak dijelasin kenapa dia bisa hidup dengan badan yang seperti ini kayak gitu ya. Jadi ini tuh kayak hantu yang ada di Indonesia tuh. Jadi dia tuh sebenarnya nemplok sama di punggungnya Ben. Mungkin dia tuh kayak ngambil numpang hidup sama Ben atau gimana, gue kurang ngerti juga ya. Sekarang kita lihat untuk artikulasi untuk figur ini. Jadi kalau seandainya kepala dia masih versi ini, jadi dia nggak bisa gerak terlalu banyak, paling cuma kayak gini doang. Bisa lihat kiri kanan kayak gini, dan bisa diputer-puter kayak gini. Tapi kalau seandainya teman-teman lepas kepalanya tuh kayak gini, jadi dia lebih leluasa, bisa lihat ke kiri ke kanan, bisa diputar 360 derajat ya, karena ball jointnya kayak gini. Dia bisa nengok ke atas dan ke bawah, bisa digini-giniin juga. Nah untuk di bagian bahunya dia bisa mengangkat segini jauh ya, jadi bisa diputar 360 derajat kayak gini, bisa segini jauh, bisa diputar kayak gini juga. Untuk di bagian tangan di sini dia single joint ya, cuma 90 derajat kayak gini. Nah untuk di bagian tangannya dia bisa muter 360 derajat kayak gini, bisa ke atas, ke bawah, dan untuk di bagian jari-jarinya ada yang bisa digerakin ya, jadi kayak gini. Jadi dia ada tuh, jadi masing-masing dua jarinya bisa digerakin. Nah ini dua bisa ke atas sama ke bawah, dan ini juga bisa ke atas dan bisa ke bawah. Nah untuk di bagian
badan dia nggak ada artikulasi tuh, nggak ada artikulasi sama sekali. Dan di bagian sini ada artikulasi kayak gini, bisa ke kiri sama ke kanan kayak gini. Nah kalau teman-teman lihat di sini dia ada butterfly joint tuh, sebenarnya ada butterfly joint. Cuma di sini tuh nggak begitu ini ya, nggak begitu signifikan ininya butterfly jointnya. Oke, jadi itu dia artikulasi untuk figur ini. Dan untuk tinggi figur ini dari ujung sini sampai ke ujung kepalanya adalah sekitar 15 cm ya, atau 6 inch. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini DC Multiverse Scarecrow dari komik Batman Last Night on Earth ya. Menurut gua ini salah satu yang wajib untuk teman-teman koleksi karena harganya cukup murah di pasaran. Kalau seandainya teman-teman beli dengan bab atau build action figure mungkin sekitar 300 atau 350 ribuan ini. Jadi gua nggak beli sama babnya karena gua juga nggak butuh-butuh amat babnya. Tapi mungkin gua beli satu set nanti karena kalau gue hitung jauh lebih murah daripada teman-teman beli babnya doang. Jadi mungkin kedepannya kalau gua ada rezeki gua bakal beli satu set ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure ini. Dan untuk akhir kata, gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena ngoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah. Engkau telah pergi, tinggalkan ku sendiri.